Hai nakama, Boruto to Blue Vortex is back. Nah sekarang ini raya pembahasan perihal ampasnya Code nih di depan Boruto teman-teman. Ada nggak ada limiter sama aja tuh buat si Code sendiri. Katanya melebihi Jigen kekuatannya, tapi kok benar-benar nggak berkutik ya di depan Boruto. Ingat ya, Boruto ini baru menggunakan satu jurus saja loh dan belum benar-benar serius menggunakan teknik tersebut. Hasilnya tuh Code migrain dan kabur kan. Lalu sebenarnya seperti apa nih kekuatan limiter yang dilepas itu? Dan kenapa Code sendiri kurang bisa memaksimalkan para Sumeakanya? Dalam chapter pertama kedua kita melihat bagaimana sombongnya Code sampai di chapter ketiganya di ulti nih dong, hasilnya tumbang kan kala itu. Code sendiri serasa ampun-ampun nih menghadapi Boruto, dan dalam dimensi titik koordinat kemarin itu Code hanya berteriak-teriak meluapkan kekesalannya untuk Boruto sendiri. Kalau apakah Code ini masih bisa melakukan sesuatu atau menyimpan satu kartu asnya lagi, setidaknya bisa meladeni Boruto di chapter 4-nya nanti? Nah, jika teman-teman penasaran tentang ini, kalian udah berada di video yang tepat nih, karena dari sini kita akan bahas mengenai hal tersebut. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa like, komentar di video ini sebagai dukungan kalian semuanya untuk channel ini ke depannya. Nah jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita lanjutkan perjalanan. Gini teman-teman, Code itu memang 2,5 tahunan lalu dia bisa sombong karena pasukannya sangat banyak dan limiter itu telah dibuka. Dengan kejelasan kala itu jika limiter Code ini dibuka, kekuatannya sangat jauh bahkan melampaui Jigen. Tentu dong kita membandingkan seberapa luar biasanya Jigen kala itu pada saat pertempuran antara Naruto Sasuke yang kewalahan bahkan menggunakan Susanoo Kyuubi. Hasilnya sama aja, Jigen terlalu luar biasa. Nah kita jelas ngebayangin Code seperti itu nih. Dan setelah limiter itu berhasil dibuka pasca penculikan pada Amado, perubahan paling signifikan pada Code adalah rambutnya berubah warna agak keputihan. Dan dari sini fase 2,5 tahunan balik lagi, dia muncul dengan codetan di matanya itu, dan ternyata Boruto kalau nggak Sasuke yang melakukannya. Kemunculan Code di desa Konoha kemarin adalah sebuah fase di mana ia sudah lelah mencari Boruto 2 tahunan lalu yang tak diketemukannya. Ia menganggap bahwa dengan melawan desa yang dicintainya dan teman-teman lamanya itu akan memancing Boruto keluar. Dan hasilnya benar teman-teman, tetapi Code sangat bodoh di sini dan tak sadar Boruto sudah jadi orang yang berbeda. Sang villain yang ditunggu-tunggu akhirnya muncul secara heroik. Code kaget wajahnya diinjak seseorang dan dia berkata, "Itu sungguh ide yang buruk. Itulah kenapa semua wanita ingin pergi darimu, Code." Lihatlah semua orang itu kaget bukan main. Siapa yang datang ke Konoha itu menginjak wajah Code? Ya itu adalah Boruto. Kalau kita tersadar dia datang dan ninja tipis itu tambah panik, cakra besar ini masuk. Itu adalah Boruto nih. Kita menemukan cakra di samping Code sendiri dan dia juga di sini. Sumber yang kali itu berkata Boruto. Nah kala itu kemunculannya memang menggegerkan teman-teman. Code yang mencoba menyerang Boruto dari wajahnya itu juga gagal. Dia kemudian berkata, "Akhirnya kau keluar juga dari persembunyianmu, Boruto." Dari sini Code siap dirujak nih teman-teman. Kita sama-sama melihat bahwa baik Boruto dan Sarada melangkah menuju Code nih. Lalu terjadi percakapan di sana. "Aku tidak berharap kau keluar dengan mudah. Aku telah lama mencarimu, Boruto. Dan jika itu kasusnya, kau harus datang ke Konoha lebih cepat." Lalu Boruto yang terdiam itu mulai berkata, "Teman-teman, singkirkan mereka semuanya, para monster yang ada di sini itu. Ya kau masih terus melakukannya, Code, aku akan membunuhmu sekarang juga dan tak akan menjamin hidupmu sekarang ini." Wah ini memang keren banget sih gertakannya. Dia berulang kali menggertak Code sendiri dan membuatnya jengkel. Kau masih mendengarkan kan? Jika kau paham melakukan itu atau kali ini kau sudah benar-benar siap. Kali ini tak hanya dengan mata kirimu itu yang terluka. Aku benar-benar serius, Code. Nah hawa dingin jelas tergambarkan di sana teman-teman. Boruto yang memegangi katananya itu menatap tajam Code sendiri. Tiba-tiba Boruto menyadari sesuatu. Salah satu dari Sumeaka itu menyerangnya dan dialah teman-teman di sini Boruto menggunakan untuk pertama kali gaya teknik berpedangnya Kusanagi itu. Boruto adalah keren banget sih, smooth pergerakannya dan hasilnya itu tiba-tiba saja serangan itu membuat dan membelah para monster tersebut. Nah aku sendiri sebenarnya melihat itu dengan cukup ngeri dan getir nih. Dia Boruto orang yang di depannya begitu mengerikan sekarang ini. Bahkan tak hanya Code sendiri, para Sumeaka juga pada gentar nih dengan reaksi Boruto itu dan mereka berdua terlihat mundur ke belakang.
Jika kau masih akan melakukan ini, tidak akan ada satupun di antara mereka yang akan tersisa. Kau tampaknya masih belum mengerti kebenaran yang paling menakutkan dari ekor 10. Kau telah berbuat kesalahan di sini dengan Jubi God. Karena transformasi yang kau tambahkan itu pada akhirnya monster ini akan menyebabkan kerusakan besar di masa depan. Tapi ini masih ada waktu. Kau masih memegang kendali mereka dan kau bisa untuk memusnahkan mereka sekarang juga. Atau jika tidak, mereka akan menuju masa depan terburuk yang dapat dibayangkan semua orang. Aku hanya mengatakan ini satu kali, God. Aku akan membiarkanmu hidup dalam pertukaran. Kau akan membawaku ke tempat di mana tubuh asli ekor 10 itu berada. Dan tahu apa reaksi God sendiri? Ya, dia marah, teman-teman. Nah, di sini Boruto hanya menatapnya dan mulai mengayunkan tangannya itu berputar-putar sambil berkata, kau memanglah sungguh bodoh, God. Dan lihatlah itu, teman-teman, rasanya tubuh Boruto serasa dikelilingi putaran angin, kan? Dan disinilah God akan benar-benar menjadi badut nih. Dia ada limiter atau enggak benar-benar dibuat ampas tuh sama Boruto. Nah, God sendiri mulai menyambut Boruto dengan tangannya itu, dan tahu apa hasilnya? Ya, meleset, teman-teman. Bahkan Boruto tiba-tiba menarik tangan kanannya itu serasa mengeluarkan rasanya yang tak terlihat tersebut. Tanpa berlama-lama lagi, dia menggunakan tangan kanan yang diarahkan ke muka God sendiri. Di sini tuh awalnya God bisa menangkap tangan kanan Boruto dengan tangan kirinya, bahkan God sesumbar karena menyepelekannya. Boruto hanya fokus dan tiba-tiba di sekitar tangan kiri God itu ada efek-efek rotasi angin di sana. Nah, menyadari itu, ia langsung menggunakan tangan kanannya untuk menyerang sisi kiri dari Boruto nih, dan gagal lagi. Kali ini Boruto dengan sangat tampan dan berani itu menahannya dengan pedang Kusanagi miliknya itu. Nah, ini sungguh anti-hero yang benar-benar menarik, kan? Tak tanggung-tanggung loh, Boruto memang sebadas ini. Lalu di sini menarik, teman-teman. Boruto mulai berkata lagi untuk menggertak God. Berapa kali harus kuingatkan padamu, membunuhmu itu sangatlah mudah. Sebenarnya sudah setengah selesai. Setelah itu God kaget, tiba-tiba tangan kirinya itu terdapat rotasi angin dan mengangkat dari tangan Boruto pelan-pelan. Di sini God sampai terheran-heran bagaimana semua itu terjadi. Dia berkata lirih, benda ini menempel kepadaku. Mamon ini benar-benar membuat God panik, teman-teman. Dia kemudian berkata, sialan, apa ini Boruto? Lalu karena Boruto hanya berkata seperti ini, aku akan mengatakan sekali lagi, God, ini adalah peringatan terakhir kalinya. Bawa aku ke tempat di mana Jubi ekor 10 itu berada. Jika kau tak mau melakukannya, kau akan mati di sini. Yalah, itu Boruto yang berdiri tegap serasa benar-benar merendahkan God yang terheran-heran. Boruto jadi sebatas ini, kan? God ini benar-benar panik loh, teman-teman. Tapi tiba-tiba di sini Boruto dengan sangat cepat sudah berada di depan God yang mengejutkannya, dan dia menggunakan teknik tersebut yang dikenal sebagai Uzuiko Rasengan. Boruto memutar teknik tersebut tepat di perut God sendiri hingga terasa efek rotasi angin makin kencang di sana. Dari mulai kaki, tubuh, kepala hingga efek serangan berputar spiral itu benar-benar bentuk rotasi yang senada dan tak pernah meleset. God terempas dengan menjerit kesakitan di sini. Serangan itu menerbangkannya dan membuat God mendarat dengan penuh kekesalan sekaligus khawatir karena Boruto jadi segila ini. Lihatlah wajahnya, dia begitu ketakutan. Nah, disinilah God yang terengah-engah nafasnya itu sementara Boruto makin menggila lagi. Dia berkata nih, aku cukup terkejut kau bisa berdiri dengan teknik ini. God yang hanya berpikir dan menatapnya dengan serius itu lalu menyadari sesuatu. Apa ini? Bukankah ini rotasi? Lalu tiba-tiba God kesakitan di tubuhnya itu dan ia tergeletak karena serangan Boruto tadi. Sialan, apa yang kau lakukan padaku, Boruto? Dia hanya meresponnya seperti ini, teman-teman. Rasakanlah dengan baik. Pikirkan bahwa itu adalah serangan kembali dari planet yang coba kau ingin hancurkan. Nah, di sini Boruto kemudian melanjutkannya. Cakra dari planet, Rasengan yang menyerap pada rotasinya. Itulah Uzuhiko. Sekarang kekuatan yang mengalir melalui tubuhmu tidak akan pernah hilang. Ini seperti planet yang tidak bisa berhenti pada rotasinya. Menarik loh, teman-teman. Makna dari Uzuhiko sendiri itu berarti emang semacam rotasi planet yang mengelilingi bintang, dan secara logika planet yang berotasi mau lewat kanan atau kiri akan tetap berputar pada porosnya. Makanya dikatakan sebagai bintangnya di sini. Dan maknanya jika terkena Uzuhiko, karena bisa dibilang cakra Rasengan yang mengenai God juga merupakan cakra yang setara planet, dan Boruto tersebut sebagai inti porosnya. Itu sungguh luar biasa, kan? Bahkan nih Boruto masih mengatakan seperti ini,
kerusakan akan berlangsung semi permanen. Sebelum rotasi planet ini berhenti, hidupmu akan segera berakhir, God. Lihatlah itu, dia migran sepertinya. Bagaimana, God? Menyenangkan bukan? Lalu dia ambruk lagi nih, dan Boruto yang dihadapnya sambil melihat berkata, namun jika aku benar-benar secara sempurna melepaskan Uzuiko ini, ceritanya akan berbeda. Kau akan segera menunggu kematianmu dalam kesunyian, atau kau bisa serahkan ekor 10 kepadaku untuk bertahan hidup. Meskipun kau itu orangnya bodoh, God. Nah, bahkan nih setelah God berhasil kabur di dimensinya, teror dari Boruto kepadanya belum berhenti loh teman-teman. Dia hanya bisa berteriak-teriak, Boruto sialan, kurang ajar Boruto. Tanpa kau tahu nih bahwa Boruto ini masih mengikutinya dengan menanggalkan kata pengintai tersebut yang diselipkan dalam outfit Code sendiri. Kita bahkan melihat kata pengintai itu memberitahu informasi jika Code sudah berada di markasnya, dan dia akhirnya menemukan titik koordinat itu dan jubih ekor 10. Dari sini kalian masih berpikiran bahwa Code ini akan tambah kaget setelah Boruto tahu lokasi persembunyiannya. Dan bayangkan teman-teman, di chapter 4-nya nanti apakah Code akan benar-benar berakhir atau Code masih akan terpaksa bertransformasi dengan Jubi untuk mengembangkan kekuatan Boruto. Who knows? Yang jelas Code sendiri sudah dibuat malu nih, dan serasa tak punya harga diri di hadapan Boruto sendiri. Ada nggak ada limiter? No problem. Sama aja teman-teman, Boruto adalah villain yang sebenarnya. Sepakat teman-teman? Jadi nih segitu dulu nih pembahasan kita kali ini mengenai hipotesa kenapa Code bisa jadi sebadut ini nih di depan Boruto Otsutsuki itu. Nah, jika yang ditanyakan silahkan feel free ya, tulis di kolom komentar di bawah ini, oke? Thanks a lot teman-teman telah menonton video ini, and we'll be come back again.